Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi harrama ala ibadihi dzulma wa tughyan wa au'ada adh-dhalimina bil 'uqubati wal khusran wa ja'ala da'watal mazlumi mustajabatan li iqamatil adli wal mizan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi harrama adh-dhulma ala nafsihi fa'af'aluhu wa ahkamuhu da'iratun bainal adli wal ihsan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min bani Adnan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Rasa syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah banyak sekali kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat iman, nikmat diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah di masjid ini, yang mana kita sekarang sedang berada di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, tepatnya malam ke-25 dari bulan Ramadan, di mana malam-malam ganjil adalah malam-malam yang diharapkan terjadinya malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ibadah. Bayangkan Pak, jika satu malam saja kita beribadah dan itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, pahalanya itu lebih baik daripada 83 tahun kita beribadah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar dan mengisinya dengan ibadah. Kemudian salawat beserta salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sangat berjasa membawa kita dari zaman jahiliyah pada zaman yang penuh hidayah seperti yang kita rasakan sekarang ini. Itu kalau kita perhatikan di layar kadang muncul tuh tulisan, manusia yang paling berat cobaannya adalah Nabi SAW, kemudian baru manusia-manusia yang lain. Dan itu bukan hanya sekedar tulisan Pak, memang waqi'nya, memang kenyataannya seperti itu. Dahulu saja Nabi SAW demi kita umatnya merasakan hidayah, beliau berdarah-darah, bercucuran keringat, berlinang air mata menyampaikan agama Islam. Beliau untuk sholat saja beliau bersembunyi di atas bukit. Sedangkan kita sekarang alhamdulillah kita mau sholat kapanpun, kita mau sholat dimanapun diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini semua adalah berkat perjuangan adalah karena Allah, kemudian perjuangan dari Nabi SAW. Maka kita sebagai umatnya, sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Nabi SAW, jangan malas untuk bersolawat kepada Nabi SAW. Karena satu kali solawat dari kita Pak, itu bernilai pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyra." Barang siapa yang bersolawat kepadaku walaupun hanya satu kali, kata Nabi SAW, ganjarannya apa? Sallallahu alaihi asyra. Allah bersolawat untuknya 10 kali. Makna solawat dari Allah Subhanahu wa taala adalah doa, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali kita bersolawat, 10 rahmat Allah kasih ke kita. Sekali kita bersolawat, 10 ampunan Allah kasih ke kita. Sekali kita bersolawat, 10 kali nama kita disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara para malaikatnya. Kita nggak tahu Pak, mungkin kita di sini nggak ada yang kenal. Oh siapa itu Pak ini? Oh siapa itu Pak ini? Tapi di langit, makhluk Allah yang di langit tahu nama kita. Karena apa? Karena sholawat kita kepada Nabi SAW. Hadirin sidang jemaah subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita ingin sukses sebagai kepala keluarga, sukses dalam karirnya, sukses dalam pendidikannya, seorang pebisnis yang sukses, seorang politikus yang sukses. Semua kita ingin sukses. Namun kesuksesan yang harus digapai oleh seorang muslim adalah sukses dalam beribadah. Semua kita beribadah, semua kita sholat, semua kita hari ini berpuasa.
Namun apakah kebaikan, apakah amalan, apakah ibadah yang kita lakukan itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita yakin salat kita tadi malam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita yakin puasa kita hari ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu ada syarat-syaratnya, ada kuncinya. Nah, insyaallah di pagi hari ini, subuh menjelang pagi hari ini kita akan membahas kunci-kunci agar kita sukses dalam beramal. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah, bukan tujuan lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tujuannya hanya satu, Pak, beribadah. Bukan main-main, bukan jalan-jalan, bukan untuk menikmati dunia, tapi beribadah. Nah, apakah ibadah itu hanya sebatas sholat, puasa, sedekah, zikir? Tidak, Pak. Kita bisa mengubah kegiatan kita sehari-hari menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makan kita bisa jadi ibadah. Tidur kita bisa jadi ibadah. Pekerjaan kita bisa jadi ibadah. Ketika di awal sebelum makan, sebelum tidur, sebelum bekerja kita niatkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita makan agar kita bertenaga untuk beribadah. Kita tidur agar besoknya lebih semangat mencari nafkah untuk keluarga. Kita bekerja tujuannya untuk menunaikan kewajiban kita kepada keluarga, kewajiban kita kepada anak istri. Semua kegiatan kita biiznillah apabila diniatkan untuk Allah, apapun itu akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang, apakah setiap yang beribadah pasti diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah setiap yang sholat pasti diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Kata Allah, dialah Rabb yang menciptakan kehidupan dan kematian. Tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa yang amalannya paling baik. Di sini Allah katakan ayyukum ahsanu amala, bukan aktsaru amala. Siapa yang paling baik amalannya, bukan yang paling banyak amalannya. Garis bawahnya di situ tuh, Pak. Bukan yang paling banyak, tapi yang paling baik. Yang tadi malam sholat 50 rakaat dibanding orang yang 10 rakaat, belum tentu yang 50 lebih baik. Belum tentu yang 50 pahalanya lebih banyak. Yang puasanya dalam setahun misalnya dia puasa Daud, dia puasa Senin Kemis, tidak pernah tertinggal dibanding orang yang dalam sebulan hanya 3 kali, belum tentu yang lebih banyak pahalanya lebih banyak juga. Para ulama tafsir menafsirkan ahsanu amala, yang paling baik amalannya itu ada 2 kriteria. Kriteria yang pertama, yang paling ikhlas. Kriteria yang kedua, yang paling benar. Jadi ketika amalan kita sudah ikhlas, amalan kita sudah benar, maka barulah kita mendapatkan predikat ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Kunci yang pertama agar kita sukses dalam beramal adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita menjadikan setiap amalan kita, setiap ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, demi mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dipuji, Pak. Bukan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain, bukan untuk mendapatkan validasi dari orang lain. Kan orang-orang sekarang nih gila validasi nih, Pak, haus validasi. Ibadah dikit posting, depan Ka'bah dia kayak gini nih, postur berdoa, pose berdoa gini, di foto posting. Lagi bersedekah posting, baca Al-Quran posting, haus validasi, Pak. Yang namanya ikhlas, kita mengharapkan pahala dari Allah, bukan validasi dari orang lain. Karena yang bisa memberi kita pahala hanya
Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal untuk apa sih, Pak? Pahala yang kita dapatkan itu untuk apa sih? Itu untuk menyelamatkan kita di hari akhir kelak, yang akan menemani kita di hari akhir kelak. Bukan orang lain, bukan pahala dari orang lain yang akan menemani kita, pahala yang Allah berikan kepada kita. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari yang dia niatkan, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau dari amalan kita tadi kita berniat pahala dari Allah, itu yang akan kita dapatkan. Namun kalau dari sholat kita, puasa kita, sedekah kita, yang kita harapkan adalah pujian dari manusia, bisa jadi kita dapat pujian, bisa jadi tidak. Tapi yang pasti apa? Pahala dari Allah kita tidak dapat. Rugi, Pak. Ya, kita mungkin berdonasi jutaan, kita sholawat puluhan rakaat, kita sholat puluhan rakaat, kita puasa berhari-hari. Kalau tidak dapat pahala dari Allah, rugi. Kita cuma dapat capeknya aja. Pujian dari orang lain belum tentu dapat, tapi yang pasti pahala kita tidak dapat. Maka marilah kita niatkan, kita ikhlaskan niat kita di awal sebelum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kunci sukses yang kedua adalah mengikuti petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kita ikhlas, ibadah itu juga harus sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Caranya, waktunya, jumlahnya, itu harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misal gini, Pak, kita ngirim paket nih buat orang lain, kita ngirim hadiah nih buat orang lain. Dia di Bekasi. Alamatnya kita tulis Jakarta Pusat. Nyampe atau enggak paketnya, Pak? Nyampe enggak, Pak? Enggak nyampe, padahal niat kita baik nih, kita mau ngasih dia hadiah. Namun ketika alamatnya salah, cara pengirimannya salah, paketnya enggak nyampe. Begitu juga dengan ibadah. Kita niatnya sudah ikhlas, baik, tujuannya mendapat pahala dari Allah, namun caranya salah, apakah nyampe ke Allah? Enggak nyampe, Pak. Jadi sebelum beribadah, kita pastikan dulu ibadah kita ini sudah ikhlas atau belum. Kemudian yang kedua, sudah sesuai caranya, jumlahnya, waktunya, tempatnya dengan yang diajarkan Nabi atau belum. Ketika dua syarat ini sudah terpenuhi, kita lanjut. Ketika dua syarat ini salah satunya hilang, kita pending dulu, jangan dilanjut. Rugi, Pak. Jangan sampai ibadah yang telah kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kunci yang ketiga adalah berilmu sebelum beramal. Kita pelajari dulu ibadah yang mau kita lakukan ini. Bagaimana sholat yang sempurna, bagaimana wudu yang sempurna, bagaimana puasa yang sempurna. Itu butuh ilmu, semuanya butuh ilmu, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah. Perintah pertama di ayat itu bukan langsung beribadah pada Allah, namun perintah pertamanya adalah fa'alam, ketahuilah. Perintah pertamanya adalah agar kita berilmu, bukan langsung ibadah. Perintah dari Allah bukan, berilmu dulu baru beribadah. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal, berilmu sebelum berkata dan berbuat. Jangan sampai kita seperti umat sebelah, Pak, yang disebutkan di dalam surat Al-Fatihah, waladhdallin, dan tidak termasuk orang-orang yang tersesat. Siapa itu? Umat sebelah. Kenapa mereka dikatakan orang-orang yang tersesat? Karena dahulu, kalau sekarang kita nggak tahu ya, karena dahulu mereka punya semangat ibadah namun ilmunya tidak ada. Ya, umat sebelah, Pak, maksudnya yang selain Islam, umat apa? Umat Kristen. Itu mereka di dalam surat Al-Fatihah disebutkan waladhdallin, dan tidak termasuk orang-orang yang tersesat. Kenapa mereka disebut orang tersesat? Karena mereka punya semangat ibadah yang tinggi, ya.
mereka yang dahulu, Nasrani terdahulu, mereka semangat ibadahnya itu sangat tinggi. Tapi apa? Bekal agamanya tidak ada, bekal ilmunya tidak ada. Maka mereka sama Allah disebut orang-orang yang tersesat. Jangan sampai kita termasuk seperti mereka. Waliyadzubillah, yang beribadah tanpa berilmu. Kemudian kunci yang keempat adalah konsisten, istiqomah dalam beramal. Agar amalan kita diterima, agar sukses dalam beramal, kita harus istiqomah, konsisten. Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling konsisten walaupun hanya sedikit. Mungkin sehari kita sholat sunnah hanya 2 rakaat. Mungkin sehari kita sholat sunnah hanya 3 rakaat witir saja. Mungkin sehari kita sholat sunnah hanya 10 rakaat atau rawatib saja. Namun konsisten, hari ini, besok, dan seterusnya kita lakukan terus. Ini jauh lebih baik di sisi Allah daripada yang langsung banyak. Dia sehari sholat 50 rakaat misalnya, sholat sunnah, namun besoknya nggak sholat lagi. Atau seminggu pertama dia sholat, minggu kedua nggak sholat lagi. Yang sholatnya sedikit itu lebih baik di sisi Allah, tapi konsisten. Adwamuha wa in qalla, yang paling sedikit namun konsisten. Para sahabat terdahulu adalah generasi yang paling semangat untuk beribadah. Tidak ada amalan sunnah kecuali mereka lakukan dengan semangat. Namun apa? Salah seorang sahabat namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW memberikan wasiat kepada dia bukan dengan amalan yang banyak, namun amalan yang sedikit tapi konsisten. Yang disuruh oleh Nabi kepada beliau adalah sholat 3 rakaat witir sebelum tidur, puasa 3 hari ayam tasyrik dalam sebulan, 2 rakaat duha. Hanya 3 amalan ini, Pak. Ini kalau kita pikir-pikir sedikit atau banyak? 2 rakaat duha, 3 rakaat witir, 3 hari puasa ayam tasyrik, itu banyak atau dikit? Kita mikirnya dikit kan? Namun itu wasiat yang diwasiatkan kepada Nabi, kepada Abu Hurairah oleh Nabi SAW, dan tidak pernah beliau tinggalkan hingga akhir hayatnya. Itu tadi adwamuha wa in qalla, yang paling konsisten walaupun sedikit. Kemudian kunci yang keenam agar kita sukses dalam beramal adalah menjauhi dosa. Hadirin semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dosa itu memiliki efek kepada hati kita. Dosa itu seperti tinta hitam yang mengotori hati kita. Semakin banyak kita berbuat dosa, semakin bertambah titik-titik hitam di hati kita, sampai akhirnya hati kita tertutup. Sampai akhirnya hati kita menjadi keras. Dan dosa ini efeknya bukan hanya buat kita, Pak, tapi buat orang-orang di sekitar kita. Berefek ke anak, berefek ke istri, berefek kepada amalan-amalan sehari-hari, berefek kepada muamalah kita kepada orang lain. Mungkin kita merasa anak kita nakal, yang kita salahkan anak kita. Bisa jadi itu bukan karena dianya yang nakal, Pak. Bisa jadi itu karena efek dosa kita. Jadi yang harus introspeksi itu bukan anak, tapi kita. Bisa jadi ada dosa yang belum kita taubat kepada Allah darinya, itu berefek kepada anak kita. Karena dosa-dosa ini pula lah kita jadi malas beribadah. Niat untuk berbuat baik itu jadi berkurang, Pak. Maka agar kita sukses dalam beramal, agar niat untuk berbuat baik itu tumbuh lagi, muncul lagi, marilah kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi dosa-dosa walaupun itu kecil. Setiap kita itu pasti berdosa, Pak. Itu kita tidak bisa pungkiri, setiap anak Adam itu pasti berdosa. Tidak 1 2, banyak melakukan dosa. Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata', kata Nabi. Setiap anak cucu Adam banyak melakukan dosa. Itu dipastikan oleh Nabi SAW. Ini Nabi yang berkata, bukan saya. Kata Nabi, kita itu semuanya banyak melakukan dosa.
Wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah yang bertaubat. Kita jangan ngejudge orang yang melakukan dosa. Oh si anu tuh lihat tuh kerjanya gini. Oh si anu tuh lihat tuh minum terus. Oh si anu tuh lihat tuh. Kita tidak melakukan apa yang dia lakukan itu karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita ngejudge orang lain karena dosa yang dia lakukan. Bisa jadi malamnya, besoknya dia bertaubat dan diampuni dosanya oleh Allah. Namun kita belum selamat nih. Bisa jadi besok kita yang melakukan dosa itu. Maka kata Nabi SAW, khairul khatta'in at-tawwabun, sebaik-baik yang melakukan dosa adalah yang bertaubat. Yang bertaubat. Tidak masalah Pak, kita merasa kita banyak dosa, kita merasa kita kecil di hadapan Allah, kita tidak masalah banyak melakukan dosa. Namun akhirnya apa? Kita bertaubat. Ketika kita merasa di masa lalu kita banyak melakukan dosa, kita jangan menyerah, jangan berputus asa, karena sesungguhnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Kemudian kunci yang ketujuh agar kita sukses dalam beramal adalah memilih amalan yang paling bermanfaat, baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Amalan itu ada dua Pak, ada yang lazim, ada yang muta'addi. Yang lazim itu manfaatnya untuk kita saja, seperti sholat. Sholat pahalanya untuk kita saja. Berpuasa itu manfaatnya untuk kita saja. Namun ada yang muta'addi, ada yang manfaatnya juga dirasakan oleh orang lain, seperti berzakat, bersedekah, menyampaikan ilmu, berbuat kebaikan kepada orang lain, itu manfaatnya kepada orang lain juga. Nah, yang manfaatnya lebih menyeluruh, yang manfaatnya lebih luas, itu yang harus kita utamakan dibanding ibadah-ibadah yang manfaatnya hanya untuk diri kita sendiri. Mana yang lebih utama Pak, ahli ilmu atau ahli ibadah? Mana yang lebih baik, ahli ilmu atau ahli ibadah? Mana yang lebih baik orang yang belajar ketimbang orang yang di masjid, dia sholat sunnah, dia berzikir, dia membaca Al-Quran? Mana yang lebih baik? Ahli ilmu Pak, orang yang belajar. Karena apa? Setelah dia belajar, ilmunya itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Sedangkan ahli ibadah pahalanya hanya untuk dia saja. Maka ketika kita ingin beramal, kita ada dua pilihan nih, mau sholat atau bersedekah di waktu yang bersamaan. Kita tidak bisa gabung. Ini saya mau kesini berbuat baik, mau nolong orang lain, atau mau sholat. Pilihannya cuma dua itu, di waktu yang bersamaan. Mana yang kita dahulukan? Ini ibadah sunnah ya, bukan yang wajib ya, bukan sholat zuhur sama nolong orang lain yang kita dahulukan. Mana ya? Jelas sholat zuhur Pak. Tapi ada dua ibadah sunnah, satu sholat sunnah, yang satu menolong orang lain. Mana yang kita dahulukan Pak? Kita dahulukan menolong orang lain karena manfaatnya lebih besar. Kemudian kunci yang kedelapan adalah jangan menunda-nunda amalan. Setan itu mengalir di dalam tubuh kita di aliran-aliran darah Pak. Halus dia, mainnya halus dia. Ketika di hati kita timbul keinginan untuk berbuat baik, langsung lakukan Pak, jangan ditunda-tunda. Jangan sampai nanti setan merubah pikiran kita. Dia mainnya halus, dia tidak akan membiarkan anak Adam melakukan kebaikan. Karena emang tujuannya dia dari dulu, dari awal pertama kali dia diusir dari surga adalah untuk menyesatkan anak Adam. Itu tujuan utamanya dia. Ya, jadi ketika setelah timbul keinginan untuk berbuat baik di hati kita, jangan ditunda-tunda. Langsung kerjakan Pak. Atau kemungkinannya hanya dua. Yang pertama, kita teralihkan karena syaitan. Yang kedua, maut menjemput kita, jadi kita tidak sempat melakukan amalan itu. Maka setiap timbul keinginan untuk berbuat baik dan kita mampu melakukan di waktu itu, langsung kerjakan Pak. Jangan ditunda-tunda. Kemudian kunci yang kesembilan adalah berdoa agar amalan kita
diterima. Nabi Ibrahim alaihissalam, siapa yang tidak mengenal beliau? Beliau adalah kekasih Allah, Khalilullah, dan salah satu Nabi ulul azmi, nabi-nabi yang paling tinggi derajatnya. Namun apa? Ketika beliau beramal, beliau masih berdoa kepada Allah agar amalannya diterima. Beliau berkata, Rabbana taqabbal minna, wahai Allah, terimalah amalan-amalan kami. Ini Nabi Ibrahim, Pak, salah satu manusia terbaik, salah satu nabi-nabi yang derajatnya paling tinggi, Khalilullah, kekasih Allah. Beliau masih berdoa pada Allah agar amalannya diterima. Apalagi kita, Pak, apalagi kita yang imannya tidak ada apa-apanya dibanding para sahabat, imannya tidak ada apa-apanya dibanding para nabi SAW, para nabi alaihi wassalatu wassalam. Maka jangan pernah bosan kita berdoa kepada Allah agar menerima setiap amalan kita. Inilah yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang melakukan amalan yang sebaik-baik amalan, menjadikan kita di antara hamba-hamba yang sukses dalam beramal dan menerima setiap amalan yang kita lakukan. Aqulu qauli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.